Ini adalah kehamilan pada 12 minggu yang sebenarnya sudah diketahui bahwa janin ini tidak berkembang ya. Jadi janinnya sudah meninggal dan istilahnya adalah intrauterine fetal demise atau intrauterine fetal death. Jadi janinnya sudah tidak berkembang dan waktu itu diketahui dari USG transabdomen. Hanya saja kedua orang tua yaitu si ibu dan bapaknya ini ingin tahu kenapa ya dok, kok janin tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba meninggal di dalam pada usia baru 3 bulan. Dan dokternya tidak bisa memberikan penjelasan, kemungkinan kan memang ya sudah tidak ada, mau kita gimana ya. Akhirnya tanpa dirujuk, pasien ini datang dan saya melakukan pemeriksaan. Kita lihat dari transvaginal dan jika ibu-ibu sudah sering melihat edukasi yang kita ketemukan di video-video sebelumnya, coba lihat. Ini kan kita temukan janinnya hidrops, bengkak di sekujur tubuhnya. Ini adalah lingkar perutnya, ada kulit yang berjarak ya dari bagian tubuh aslinya. Seperti ada gelembung kulit gitu kan, tipis. Jadi bayinya ini bengkak atau hidrops fetalis. Sementara struktur otaknya, tempurung kepalanya masih utuh, masih intak ya istilahnya. Artinya ini kan janin yang baru saja tidak ada, masih segar bugar. Jadi kapan bengkaknya? Pasti bengkaknya kan dari awal. Ya kalau janin sudah rusak, kira-kira 2 hari, 3 hari tidak berkembang lagi, maka tulang-tulangnya sudah akan lepas ya. Karena ya seperti kita, kalau kita sudah tidak bernyawa, kemudian terendam air kan rusak ya. Jadi yang kita lihat ini struktur otaknya masih bagus, struktur jaringan tempurung kepalanya masih nyambung, tulang-tulangnya, artinya belum rusak sama sekali. Artinya kenapa janinnya bengkak? Ya kalau janin bengkak ada cairan di sekujur tubuhnya, padahal kita lihat ini tulang hidungnya tidak terlihat, absen. Maka ibu-ibu pasti sudah berpikir ini suatu kelainan ke arah genetika. Yang paling sering adalah trisomi ya, trisomi 21 atau trisomi lain-lain bisa juga terjadi. Trisomi 21 kan khususnya seperti Down syndrome ya. Ini tidak ada nasal bone-nya absen. Dan kenapa dikatakan Down syndrome? Artinya kan itu sindrom yang terdiri dari beberapa penyakit berat. Paling sering kan jantungnya bocor, gagal jantung, terus ada gangguan-gangguan yang lain ya. Jadi janinnya ini hidrops, bengkak, jadi tubuhnya tuh isinya air, kulitnya melembung, seperti ya kayak kita disengat tawon begitu. Atau ada kelainan yang lain namanya monosomi X atau kelainan seks kelamin kromosom, Turner syndrome ya. Tapi jarang Turner syndrome mati dalam kandungan tuh jarang, karena jantungnya biasanya normal. Ini saya tidak menemukan nasal bone-nya yang saya tidak bisa lihat juga ya, agak sulit menemukan. Jadi setelah kita tunjukkan pada ibunya, akhirnya ibunya kan mengerti. Ya ini kita nyalakan arus darah, tidak ada lagi aktivitas jantung di tubuh janin. Ini kita lihat arus darah sekelilingnya di rahim ibunya kan. Ada aliran darah, itu artinya aliran darah di tubuh ibu ya. Dan di janin sudah tidak ada pergerakan aliran darah ataupun aktivitas jantung lagi. Jadi ini adalah suatu kasus IUFD, intrauterine fetal demise atau kematian janin yang baru saja terjadi. Ya mungkin sekitar 1-2 hari lalu ya. Dan akhirnya kita tahu ternyata janinnya ada hidrops yang berhubungan dengan suatu cacat genetik. Karena itu sekarang kita sudah bisa melakukan NIPT pada sekitar 9 minggu. Dan hampir semua pasien-pasien yang saya kelola kita anjurkan untuk pemeriksaan NIPT ya. Ada banyak provider dan sudah sangat terjangkau.
Ini nuchal thickness tengkuknya, perhatikan ibu-ibu sudah sering tahu ya, 4,3 mili kan tebal sekali. Ya, tapi ini tidak diketahui oleh sejawat yang melihat karena diperiksa dari abdomen dan karena sudah fokusnya janin sudah tidak ada detak jantung lagi ya. Nah, sekarang baru kita amati lebih detail, ternyata tengkuk bayinya tebal, tulang hidungnya absen, bayinya hidrop, jadi kan menambah suatu kecurigaan bahwa ini adalah kasus trisomi atau kelainan genetika yang bisa berakibat memang suatu kondisi seleksi alam bahwa janin ini tidak bisa kompatibel untuk suatu kehidupan. Bahkan di dalam kandungan sendiri dia sudah tidak bisa bertahan. Nah, setelah ini kita harus segera mengupayakan untuk mengevakuasi janin yang sudah tidak ada ini. Biasanya diinduksi, dikeluarkan secara utuh. Dan kemudian bila ibunya bertanya, dok ini peluangnya berapa persen? 1% bisa berulang lagi, apalagi kalau ini suatu genetika yang cacat. Maka tetap kita anjurkan, coba kalau ibu mau tahu, ibu ambil genetiknya dengan tes DNA NIPT. Sementara janin belum terlalu rusak, biasanya masih ada salinan DNA janin di dalam tubuh ibu yang masih beredar. Jadi bisa kita tahu. Hanya kan kalau ini suatu cacat genetik kita tidak bisa mencegah ya. Jadi kalau ibu-ibu pada nanya, dok bagaimana mencegah? Tidak bisa. Cacat genetik tidak bisa dicegah mau makan apapun. Juga ibunya tidak relatif usia, jadi masih muda juga ya, kadang-kadang tidak bisa kita ketahui ya. Cacat genetik itu tidak bisa kita cegah, muncul sporadis, kapan saja dan pada siapa saja bisa diketahui. Hanya memang kita harus tahu, jadi kita lakukanlah cek genetika. Sekarang sudah sangat mudah ya kita mengetahui. Ini tampilan mata, hidung, jari-jari semuanya masih utuh. Hanya jantung sudah tidak ada detaknya ya. Jadi ini janinnya baru saja tidak ada, tapi sudah dalam posisi tubuhnya bengkak, hidrops. Ya, apabila ibunya masih ingin menambah keturunan kelak ya, kita edukasi sejak awal, sudah harus tahu genetikanya ya. Jadi kemungkinan ini kan janin yang sudah cacat trisomi ya. Dan ini kita amati, janinnya masih utuh, semuanya masih bagus, hanya sudah hidrop, sudah bengkak. Dan akhirnya kita tahu bahwa ini kemungkinan suatu kelainan genetik. Jadi bukan karena penyebab lain-lain seperti infeksi atau apa ya, tapi paling tidak kan ibunya sudah sudah yakin, sudah tahu apa yang terjadi pada anaknya ya. Ya tinggal kita harus mengedukasi dengan jelas apa yang terjadi ya. Jadi sudah kita lihat bayinya bengkak, kemungkinan ini suatu cacat genetika, kemungkinan trisomi 21 atau Down syndrome yang memang seleksi alam dia tidak bertahan dalam kandungan.